Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang panas, yaitu tentang pemecatan pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Ya, memang harus kita akui, nama besar Sintayong saat ini sudah melekat di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Sejak kedatangannya pada tahun 2020 silam, Sintayong telah berhasil membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Perjalanan Sintayong bersama tim Garuda harus berakhir dengan pemecatan yang penuh kontroversi. Lalu apakah penyebab pemecatan Sintayong tersebut? Berikut Pontianak Sport akan merangkum penyebab pemecatan sosok Sintayong dari kepelatihan timnas Indonesia. Kegagalan di markas Bahrain. Seperti yang kita ketahui, konflik ini kabarnya mulai mencuat setelah laga melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia diketahui gagal meraih kemenangan dalam pertandingan itu, dan para pemain naturalisasi merasa bahwa strategi Sintayong tidak sesuai dengan gaya bermain mereka. Kemudian diskusi antara pemain dan pelatih yang seharusnya menyelesaikan masalah justru malah menimbulkan ketegangan. Beberapa pemain mengkritik keputusan Sintayong yang dianggap terlalu defensif dan tidak memberikan kebebasan pada pemain untuk berkreasi di tengah lapangan. Para pemain naturalisasi yang mayoritas memiliki pengalaman bermain di Eropa selalu menginginkan gaya bermain yang lebih menyerang dan lebih fleksibel. Namun Sintayong yang dikenal sebagai pelatih disiplin dengan pendekatan taktik yang ketat, merasa tidak dihargai atas kritikan terhadap strateginya. Kemudian hal ini pun akhirnya menimbulkan friksi antara kedua pihak dan semakin memanas setelah laga melawan timnas Bahrain. Kekalahan dari timnas Cina. Kemudian setelah itu situasi pun semakin pelik saat timnas Indonesia menghadapi Cina pada matchday keempat di grup C. Dalam pertandingan tersebut, Sintayong membuat keputusan mengejutkan dengan merombak total susunan pemain timnas Indonesia. Asnawi Mangku Alam tiba-tiba ditunjuk sebagai kapten untuk menggantikan Jordi Amat yang selama ini telah menjadi pemimpin di timnas Indonesia. Sementara itu, beberapa pemain kunci seperti Sandy Walsh dan Tom Haye hanya duduk di bangku cadangan. Bahkan, Eliano Ranger secara mengejutkan tidak masuk di dalam daftar pemain sama sekali. Keputusan ini pun akhirnya membuat banyak pihak bertanya-tanya, dan akhirnya Indonesia pun harus menelan kekalahan 1-2 dari timnas Cina tersebut. Kemudian para pengamat sepak bola menduga bahwa susunan pemain yang tidak biasa ini merupakan bentuk respon emosional dari Sintayong terhadap kritik para pemain naturalisasi. Kekalahan dari timnas Cina membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil, yang akhirnya membuat dan memicu tekanan besar terhadap Sintayong. Kemudian berikut ini adalah nama pemain naturalisasi yang kabarnya menjadi pusat konflik dengan Sintayong. Oke, pemain yang pertama ada nama Mads Hilger. Ya, Mads Hilger merupakan bek tengah yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Disebut-sebut sering bermain di luar instruksi saat bertanding melawan timnas Cina. Ia terlalu sering melakukan overlapping yang justru membuat pertahanan timnas Indonesia semakin terbuka. Tentunya hal itu pun memicu ketegangan dengan Sintayong yang menginginkan permainan lebih disiplin. Kemudian pemain berikutnya ada nama Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh adalah salah satu bek kanan andalan timnas Indonesia. Namun saat laga melawan timnas Cina, Sandy Walsh tiba-tiba dicadangkan oleh Sintayong. Keputusan ini pun dianggap sebagai bentuk hukuman atas kritikan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Sandy Walsh terhadap taktik Sintayong. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Kelvin Verdong. Pemain yang beroperasi di lini belakang ini juga terlihat tidak bermain dengan maksimal saat timnas Indonesia kalah telak dari timnas Jepang. Kelvin Verdong bahkan terang-terangan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap strategi Sintayong dalam sebuah wawancara. Kemudian pemain keempat ada nama Eliano Ranger. Ya, Eliano Ranger gelandang serang berbakat, hanya dimainkan 1 kali selama 4 pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia. Dalam unggahan media sosialnya, ia lebih memilih memamerkan kesuksesan kakaknya yaitu Tijani Ranger
daripada memberikan dukungan kepada timnas Indonesia ataupun Sintayong. Kemudian pemain berikutnya ada nama Sain Patinama. Sain Patinama telah lama kehilangan posisi utamanya di skuad timnas Indonesia. Kekalahan melawan timnas Cina akan menjadi momen yang paling sulit baginya, dan dia pun ketahuan tidak memberikan apresiasi atau salam perpisahan kepada Sintayong setelah pemecatannya kemarin. Kemudian pemain yang keenam ada nama Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot, bek jangkung yang sebelumnya menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia, telah lama tidak dipanggil ke timnas Indonesia setelah berselisih dengan Sintayong. Kemudian setelah pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut, tentunya akan menjadi kesempatan bagi Elkan Bagot untuk kembali lagi ke timnas Indonesia untuk berjuang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konversi pers mengakui adanya dinamika internal yang menjadi salah satu alasan pemecatan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pemecatan ini dilakukan demi mencari pelatih baru yang lebih cocok dengan karakter para pemain termasuk pemain naturalisasi. Namun tidak semua pemain naturalisasi bersikap negatif terhadap Sintayong. Salah satunya Justin Hapner yang diketahui mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sintayong dalam unggahan media sosialnya. Justin Hapner menyebut bahwa Sintayong telah memberi dampak besar bagi karirnya. Ia merasa sangat kehilangan sosok pelatih yang telah dianggapnya sebagai mentor dan inspirasi. Selain itu, Kevin Dick juga memberikan reaksi yang positif. Ia percaya bahwa keputusan pemecatan Sintayong dilakukan demi kebaikan masa depan timnas Indonesia. Meskipun perjalanan Sintayong berakhir dengan penuh kontroversi, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan kontribusi besar yang telah diberikan olehnya untuk timnas Indonesia. Selama 5 tahun menangani timnas, Sintayong berhasil mencatatkan banyak prestasi seperti runner-up Piala AFF tahun 2020, medali perunggu SEA Games pada tahun 2021, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, kemudian meloloskan timnas Indonesia ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian selain itu, ia juga berhasil mendongkrak peringkat FIFA timnas Indonesia dari peringkat 173 ke peringkat 129 dunia. Kini saatnya kita melihat hasil dari keputusan PSSI untuk mencari pelatih baru yang mampu menyatukan visi dan misi timnas Indonesia. Apakah keputusan PSSI memecat Sintayong sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia.